2024 deh presidennya ganti. Iya. Diganti sama siapa? Ada calonnya itu Bapak Ganjar Pranowo. Itu Gubernur Jawa Tengah. Untuk saat ini Bapak kita semua. Adik tinggal di mana? Di Indonesia. Tepatnya di provinsi mana? Semarang. Itu kota Semarang, provinsi Jawa Tengah. Nah, yang gubernurnya siapa tadi? Pak Jokowi. Itu kan presiden. Gubernurnya siapa? Gubernur siapa? Yang rambutnya putih. Pak Ganjar Pranowo. Itu juga calon presiden. Aku mana ya? Lah Dik, besok milih kok enggak nyoblos enggak? Nyoblos apa? Ya nyoblos presiden toh. Lah kenapa enggak? Kenapa? Karena adik usianya belum 17 tahun. Boleh nyoblos itu kalau usianya udah 17 tahun. Nyoblos apa? Ya nyoblos gambar presiden nanti. Kalau itu loh, kalau di tempat itu loh, PAUD itu loh, kalau ada pemilu di sana itu loh. Waktu kamu ikut sama ayah sama mama itu loh. Itu nyoblos namanya. Nyoblos. Mama sama ayah saya nyoblos. Toh. Mama D juga. Kok ikut Mama D? Yo ikut semua tuh yang udah punya KTP tuh boleh ikut semua nyoblos. Bentar. Mama, kok serumah? Yo besok bulan apa ya? April atau apa itu 2024 nanti besok ikut biar tahu. Oh, ini namanya pemilu. Adik dulu masih kecil. Pemilu itu kalau pemilu presiden tuh 5 tahun sekali. Adik sekarang umurnya berapa? 7 tahun. 7 berarti waktu itu ya umurnya baru 2 tahun. Oh ya, cukup dulu ya. Wes bubuk. Menyambut Lebaran. Kalau di kampung saya menyebutnya bodoh gitu. Lagi goreng tahu ya. Ini video ini ku buat ya untuk pemerintah Kota Lampung ya. Nah, ada yang mengkritik pemerintahan Lampung kan ya, yang lagi studi di Australia, yang menyebut bapaknya Juli dan Sri ya. Terus kalau Sri sih nyantai saja, dia hanya pergi pulang pabrik untuk bekerja. Si Juli itu ya yang kadang nangis. Nah, nih untuk pemerintah Kota Lampung ya, kalau bisa ya mahasiswa yang sedang di luar negeri ini dikasih jalur eksekutif atau eksklusif itu ya, atau enggak salah VVIP ya kalau bisa itu ya. Kalau bisa dibantu itu kuliahnya ya, diperhatikan seperti kota mahkota ya. Entar kalau lulus dikasih jabatan di Kota Lampung, entah lurah, camat, bupati, wali kota atau gubernur tanpa pemilihan dari rakyat ya. VVIP langsung dikasih jabatan ya, biar ya panglima perang ini yang tidak suka sama pemerintah ya, sebagai panglima perang ini dia bagi yang tidak suka pemerintah ya. Nah, di situ kasih jabatan khusus ya, untuk biar juga bisa membantu memajukan kota kelahirannya ya. Nggak hanya berkuar-kuar di luar negeri tapi tidak mau menerima kenyataan atau realita di tempat tinggalnya. Kalau bisa kan saling bahu membahu, saling adu pola pikir ya, supaya kotanya bisa maju. Ya, mungkin ada sebagian oknum yang identik dengan korupsi ya. Kalau bisa masyarakat sama pemerintahannya tuh sama-sama bekerja sama kan jadi enak ya, bisa kotanya itu majunya lebih cepat ya. Bukannya saya nggak suka sama si mahasiswa ini, enggak ya, karena si umur segitu enak ngomong, paling enak itu ngomong itu nggak kena pajak ya. Ya itu mengeksekusi itu ya nggak mudah ya. Katanya itu kalau seluruh pemerintahan itu masih ada saudara KKN lah istilahnya ya, saya kurang paham masalah itu. Yang penting si mahasiswa ini ya kalau bisa kasih jabatan khusus
untuk diajak kerjasama membangun kota tempat tinggalnya. Gua tinggal di Indonesia melarat. Statement Panglima Perang bagi yang tidak suka sama pemerintahan. Lahir sekarang baru Panglima Perang itu yang ada di Australia itu yang mahasiswa itu ya. Itu Panglima Perang itu ya. Yang tidak suka sama pemerintahan, wah masuk. Kritik saya pribadi kritik boleh ya, karena ini anak masih ya, kalau nggak salah umurnya 23 ya. Hati-hati sayangku, toleku dengan kata-katamu ya. Kalau di Indonesia saya melarat, keluarga saya melarat ya. Ada kata Ustadz bilang kata-kata tuh kalau udah meluncur ibarat anak panah yang tidak bisa ditarik kembali. Ya. Meski kamu, ya saya sih fair aja ya, sekedar memberi masukan, dipakai nggih monggo, nggih mboten napa-napa ya. Meski kamu di luar negeri, hidup dan menetap di luar negeri, kalau takdir kamu melarat, berjuang sekeras apapun, kalau takdirmu di titik itu akan sangat sulit sayangku, toleku ya. Hati-hati sayang, toleku ya. Udah mulai agak mosi-mosi ya Rak. Berani boleh, asal jangan terlalu berani ya. Tempat bernaungnya gubernur yang kamu tinggal itu dari partai apa? Partai besar sayangku, toleku ya. Ntar kalau ada apa-apa jangan salahkan pemerintahannya ya. Ting tung, oke? Ting tung, oke ya. Hati-hati dengan mulutmu sayang. Saya pribadi bukannya tidak suka sama Bapak Anies Baswedan ya. Tiap pendukungnya itu yang tidak suka sama Pak Anies, rasis inilah. Secara pribadi saya tetap menghargai beliau ini baca pres, juga sebagai warga negara Indonesia. Cuman saya itu berusaha menerapkan kata-kata beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kecil dulu aja, jangan yang terlalu besar-besar dulu ya. Ada statementnya seperti ini. Kalau kita mau melihat rumah kita ya, kita harus keluar ya, itu baru kelihatan bentuk rumah kita. Oke, kita lihat ya. Yang diwawancara di mana itu? Ya, mungkin itu pola pikir Bapak Anies. Kalau menurut saya, kalau kita mau melihat rumah kita ya dari dalam rumah dulu, baru kita keluar ya. Dari dalam dulu. Kenapa aku bilang dari dalam dulu nih? Yang harus diperbaiki apa, kayak langit-langit jebol. Ki tanggoku yang melaku ning keramik ki bunyi klik. Ki dipijeti. Saya aku lagi ngonten ya. Ki rumahku ki jerone ya agak miring ke selatan. Ki baru kelihatan ya. Wes ora dideloki terus nek keramike do pecah. Nah, nih tempat tinggal berantakan. Nih, ini perlu dibereskan, perlu diperhatikan. Enggak hanya sekedar melihat bentuk rumah doang ya. Kalau bentuk rumah ibaratnya gini lah. Enggak usah jauh-jauh ya. Rumah saya dari selatan. Wow, keren. Ada mobil adik saya tentunya ya. Gagah, besar ya. Dalamnya bos, ya. Remuk, habis aja dalam itu perbaiki atap itu habis 20 juta itu royongan sama adik-adik saya ya. Kalau ibarat orang, wah kalau di luar gagah, mentereng ya, pakai yang baju branded, gaya bicaranya pun sok intelektual ya, padahal dalam kerja nyata nol besar ya.
Ini tidak menyinggung Pak Anies, ini tidak menyinggung Pak Anies. Saya memberi gambaran orang-orang yang sedang di luar sana. Kalau emang branded ya hasil dari usahanya, hasil dari kerja kerasnya ya nggak masalah, bisa kerja ya. Itu kalau menurut saya. Nih, ada Ustadz atau Mbak. Saya itu berulang kali pergi naik haji ke Arab, malu ya. Kenapa orang Indonesia kalau di Arab kok jadinya pembantu atau babu ya. Aduh Simbah udah umur wes nggak usah ngomong politik, maka ndak sirah sampean mumet ya. Lawang orangnya yang menjalankan aja happy bin seneng kok, situ yang repot ya. Mungkin di Indonesia dengan gaji segitu kurang ya, demi memperbaiki ekonomi keluarga, orang ini pergi ke luar negeri merantau dengan tujuan supaya anak cucunya tidak seperti orang tuanya. Mungkin kan seperti itu, harus kembali pada diri sendiri ya Mbah ya. Ampun ngoten bon sepuh nggih mboten payeng nggih. Ya mungkin sambil bekerja ya sambil piknik, mungkin melihat situasi yang baru di luar Indonesia mungkin ya. Wong TKW aja yang menikmati, enjoy, bin happy kok. Situ kok yang repot. Terus suwun Mbak. Lebaran sudah datang ya. Musim mudik pun sudah mulai berjalan. Bahasanya ndak? Boleh dong dikit-dikit yang baca pres itu ya. Lebaran 2023 saya tidak mudik, lagi limit uang. Aduh, nah, buat orang yang tidak setuju dibangun tol ya, tolong itu tetangga, anak atau kerabat jauh bilang, era. Nih contohnya saya tidak setuju dengan jalan tol ya. Ntar saya bilangin sama anak tetangga saya yang dari luar daerah ya, jangan lewat tol, najis, haram ya, lewatnya jalur biasa aja ya. Udah tahu kan betapa penting artinya infrastruktur jalan ya, khususnya tol aja yang membayar aja yang antri begitu panjangnya ya. Wes, adapun yang punya statement kalau pembangunan jalan tol itu intinya tidak bisa diukur, tidak bisa ya, intinya tidak hasil karya Pak Jokowi lah, wis ngono kayak gampang ya. Meski tidak hasil atau wacana bukan dari Pak Jokowi, setidaknya yang mengeksekusi siapa, yang mewujudkan siapa ya. Cukup sekedar wacana itu gampang bos, yang menjalankan atau mengeksekusi itu susah ya. Contoh saya pengen pulang tapi hari ini lagi limit uang ya, wes dipikir. Bagi orang yang selalu ribut dengan jalan tol ya, jalan diperbaiki ribut, belum diperbaiki ribut ya, wajar lah. Saya menyadari itu, kalau itu bagian dari sifat manusia ya, tergantung manusianya itu sendiri bisa menerima atau tidak ya. Nah besok saya mau minta sama pemerintahan untuk mengimpor unta ya, untuk mengimpor unta atau mendatangkan unta ke sini ya. Ya di situ kan pas dengan statement sebelah, alat transportasi kaki, pas ya. Juga biar tidak ada transaksi bayar membayar kalau sedang memakai jalan ya. Nah dan saya pun akan mendaftar menjadi orang yang bersih-bersih TA satunya unta ya. Ya nggak apa-apa lah, mau beda tipis dengan pekerjaanku sehari-hari. Kalau pekerjaanku sehari-hari kan ngomong, otomatis kan juga membersihkan TA satu anak-anak ya. Tanya, jadi kotanya bersih kok? Bersih kok? Di kota.
Sing arep tuku kuota ra sido iki lho. Angel pun terjadi mikire. Wingi kan arep tuku kuota mbek Agus to. Duite mbok kok ke lemari wis mbok jipuk kok durung Kuota gitu. top up. Kan aku kan 12.000 tongko oma, terus kan kene kan 5.000. Deh, kan tak gabung untuk duit aku, toh jadi ini kan aku di sini 21 ribu WA. Nah terus kan aku bisa ket 21 nih mau tak kan neng kuwi dipa neng kuwi aku lemari kuwi. Nah iki ki aku ki katanya buka kuwi lah pas aku balik aku ki 11.000 tok. Ayo berarti kan saya 16, maunya kan uangnya harusnya 16.000 toh. Heeh. Jika aku 5.000 bisa 11.000. 5.000 lah seneng 50.000 kuwi urung dijipuk. Loh, aku ki ada duit 21 neng kene neng. Mosok? Berarti 50.000 nih. Yo to yo. Heeh. Wis nek arep cerita ngeyel sing gede-gede ki ora diperhatike kata-katane. Anjir. Wis paham. Iki ya nek jak ngomong enak angel lah apa tapi masalah duit ki perang-perang dino. Ngono ki jek ilang, iki gumun. Ki mbok ki kata orang ki. Oh, terus iki kata oren iki. Rawan ngete. Oke to Jon. Weh ngete sik to Jon. Ki caraku menyelesaikan masalah dengan Wendy harus dengan kamera ya ora kalau tidak berbahaya. Gimana? H-1 lebaran ya. Ayam harganya wow 40.000 1 kilo. Waktu H- berapa itu? 7 atau 8 itu Pak Presiden berkunjung ke pasar kan harganya cuma 30.000 ya. Nah, di sini para pedagang pun juga mengambil momen ya. Pastilah di saat lebaran ini kan si para pedagang juga mencari untung agak besar karena momen-momen istilahnya momen-momen bagus lah lebaran ya. Pasti orang banyak memakai daging ayam ya untuk diopor, untuk digoreng, rendang lah apalah ya. Nah, kembali ke kita. Kita harus pintar-pintar mencari solusi sendiri ya di saat enggak cuma di lebaran ya, misalnya di hari-hari biasa ayam atau bahan sembako naik ya kita harus mensiasati diri kita sendiri. Kalau contohnya misal ayam lagi mahal ya kalau kita lagi pengen ayam beli secukupnya ya, jangan harus beli 1 kilo 40.000 misalnya ya. Kalau kita ingat budget ya 10.000 atau 20.000 istilah Jawa tuh nibak kayak duit wae ya. Kalau ingin makan puas di saat harga-harga sedang turun itu aja kita harus mensiasati diri kita sendiri ya. Kalau terbawa ke kenaikan harga pasti kita akan ngomel-ngomel karena tentunya emak-emak yang sebagian besar hidupnya itu di dapur ya. Tentu kan ya kita tentunya juga harus mensiasati diri kita sendiri di saat mahal pengen ya kita belinya sedikit gitu ya. Kalau pengen puas nanti makan puas di saat belinya di saat harganya agak murah gitu wae. Hidup gak usah dispanen-spanen, gak usah dibikin kenceng-kenceng ya. Ya mungkin ini nanti videonya keluar habis lebaran ya wis. Semoga bermanfaat.